Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada saat ini alhamdulillah sudah memasuki kepada materi. Oleh karena itu ada pesan dulu sebelumnya, tetap jaga prokes walaupun berada di lingkungan rumah, di luar atau di mana saja, sehingga kita tetap terlindungi dari kegiatan atau musibah yang sedang terjadi saat ini. Untuk materi saat ini, saya akan menjabarkan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Masagi, di mana program Jabar Masagi ini resmi diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, pada saat di Cirebon pada tahun 2018, tepatnya hari Rabu tanggal 5 Desember. Lahirnya Jabar Masagi dilatar belakangi akibat terus berkembangnya teknologi yang berdampak pada derasnya arus informasi yang beredar terutama di media sosial. Sekarang ini lebih sinkron lagi dengan masa pandemi, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Di media sosial yang dapat mempengaruhi pada kondisi psikologis, termasuk kepada para pelajar yang ada di SMK. Tiap zaman itu punya tantangan sendiri. Zaman milenial ini tantangannya adalah perilaku, karena informasi baik juga untuk begitu cepat melalui teknologi bertebaran, khususnya di smartphone atau gawai saat ini atau HP. Karena mereka salah pergaulan, maka karakter mereka akan rusak, atau yang lainnya, pintar tapi tidak santun, pengetahuan bertambah, dan tidak paham hal-hal yang lain mengenai nilai-nilai Pancasila dan Indonesia Raya. Jabar Masagi berupaya membumikan karakter dalam konsep mulok budaya lokal sebagai akar untuk mengisi utuh pendidikan karakter agar tidak tersatut dari yang lainnya. Tujuan utamanya adalah pendidikan di Jabar bisa memproduksi siswa yang berakhlak, sehingga nanti lulusan pelajar di Jabar selalu cerdas dan punya akhlak dan karakter yang membanggakan, serta punya spirit peluang, spirit kompetitif, berdaya saing. Jawa Barat memiliki 3 insan budaya: Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawi, menjadi dasar desain salah satu program kerja 100 hari Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yaitu Jabar Masagi. Program ini untuk menguatkan pondasi generasi milenial Jabar melalui nilai pendidikan karakter. Jabar Masagi menjadi budaya lokal yang beragam, menjadi fondasi yang harus diletakkan dan di awal, karena menyangkut identitas dan warisan sejarah yang melekat pada kearifan lokal di masing-masing wilayah. Pendidikan karakter tersebut bisa diwujudkan dengan cara mengembalikan pendidikan budi pekerti yang bisa berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal
dan budaya yang ada di Jawa Barat. Program pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentengi siswa-siswa di Jawa Barat dengan nilai-nilai yang baik, yang selaras dengan cita-cita Jabar. Jabar juara lahir batin. Manusia unggul Jawa Barat harus mempunyai 4 nilai. Secara fisik badannya harus sehat, cerdas, berakhlak, dan religius. Untuk mewujudkan 4 nilai tersebut dilakukan melalui strategi yang disebut Jabar Masagi. Apa arti filosofi Masagi itu sendiri? Adalah filosofi Sunda yang singkat, padat, tapi memiliki makna yang mendalam. Jelema Masagi artinya sempurna. Filosofi Masagi yaitu bagaimana berproses menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg, atau seimbang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Masagi berasal dari kata pasagi yang artinya bentuk persegi, segi 4, atau bujur sangkar. Bentuk bangun seperti itu memiliki 4 sisi yang sama dan seimbang. Oleh sebab itu, benda yang memiliki bentuk demikian tidak pernah menggelinding atau bahkan tidak mudah goyah. Posisinya tegak kokoh karena ditopang oleh sudut atau siku-siku yang kuat. Itulah rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jabar Masagi, yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang masagi, jalma masagi, yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu, serba bisa. Saja di 286. Oleh karena itu, jati dirinya tidak mudah terombang-ambing oleh pengganti apapun, dan tentu saja hampir tidak memiliki kekurangan. Eueuh cawaden serta mendekati sempurna atau bahkan sempurna. Jalma Masagi memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat, manusia yang besar, berakhlak, serta elok perilakunya. Ia adalah manusia mangga pula insan kamil, atau tidak terminologi pembangunan nasional disebut sebagai manusia seutuhnya. Pembentukan karakter seperti itu tentu harus dilakukan secara menyeluruh dan seimbang. Tidak hanya menekankan aspek material atau infrastruktur saja, melainkan juga unsur mental spiritual. Itulah sebabnya program Jabar Masagi dihadirkan untuk mengembang pembangunan fisik yang semakin pesat dan meningkat. Sasaran program ini terutama ditujukan kepada generasi muda atau generasi milenial yang menurut tahun 2003 oleh Slane dan Goldman Sachs 2016 adalah mereka yang lahir antara 1080-an sampai 1990-an atau awal tahun 2000-an. Hal tersebut dapat mengerti mengingat generasi ini memiliki sifat. 1. Dari segi usia, generasi ini sangat produktif dan dinamis sehingga memiliki kegairahan yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. 2.
Generasi ini memiliki literasi yang memadai di bidang teknologi, termasuk teknologi informasi, sehingga proses yang tengah berlangsung dan hasil yang telah dicapai dari program ini adalah dengan mudah disebarkan kepada anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, masih menurut Goldman 2016, generasi ini pun memiliki kebanggaan dan sekaligus kerinduan yang menggelora terhadap warisan budaya, sehingga program muatan lokal seperti Robo Nyunda di Kota Bandung misalnya dapat disambut dengan berbagai kreasi seni dan budaya, misalnya pakaian daerah, bahasa daerah, revitalisasi seni tradisi Karinding, termasuk kajian Kesundaan. Program Jabar Masagi tentu saja sangat berkesesuaian dengan spirit generasi ini, sekaligus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali mengartikulasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, generasi milenial adalah jiwa raga untuk belajar, merasakan surti rasa, belajar memahami arti rasa, belajar melakukan bukti, dan belajar mengabdi bakti bukti nyata. Belajar surti atau merasakan adalah kesanggupan hati untuk menangkapi berbagai fenomena yang terjadi, sehingga muncul pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap lingkungan sekitar karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati. Sebuah ungkapan verbal atau bentuk penderitaan akan mudah mensimulasi relung hati yang paling dalam, kemudian diikuti oleh tindakan yang patut dilaksanakan. Itu terjadi surti setelah dan rasa telah berasal dengan tajam. Belajar hati atau memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu, teknologi, dan seni. Pribadi yang akan memiliki kecakapan untuk memikirkan rasa atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian tidak akan terjadi kegagapan atau ketinggalan zaman, karena senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Karena keterpahaman tidak dan kecakapan itulah pribadi yang surti dengan pendiriannya akan membentuk masyarakat yang literat. Belajar bukti atau melakukan berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masagi mampu merealisasikan gagasan-gagasannya menjadi nyata, bukan sekedar acara kata hati cipta, malah akan berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Selanjutnya, belajar bakti, lumadi atau mengabdi dalam mempersembahkan karya bagi
khalayak, terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik, melakukan baik bakti tentu saja dengan berbagai hal-hal dan cara, bukan hanya materi, tetapi juga dengan pemikiran-pemikiran. Kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kerangka hidup bersama. Keempat nilai tersebut merupakan hasil internalisasi dari nilai-nilai kesundaan yang telah lama dibantu, dianut, dan diamalkan oleh masyarakatnya sehingga disebut sebagai kearifan lokal. Itulah sebabnya cukup beralasan jika program Jabar Masagi tidak mencari atau mengada-ngada, tetapi merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai yang telah ada, karena landasan kulturalnya telah mengakar pada masyarakatnya. Secara umum, Jabar Masagi adalah pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah di Jawa Barat. Konsep itu sebagai pijakan jati diri dengan keterampilan abad 2001 untuk kemajuan generasi muda Jawa Barat ke depan. Program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter Jawa Barat, terutama generasi milenial yang teraktualisasi dalam 4 nilai dasar, yaitu nilai religius, di dalamnya ada iman, cerdas, di dalamnya ilmu, berkarakter, akhlak, serta fisik mental sehat. Hal tersebut ditempuh diantaranya melalui pembiasaan menjadi manusia yang surti, hati bukti, dan bakti. Keberhasilan program ini samping tergantung kepada usaha membumikannya, juga dipengaruhi oleh kepekaan masyarakat Jawa Barat terhadap nilai-nilai yang tergandung dalam program ini, dalam upaya membentuk generasi pemuda yang tangguh dalam hal spiritual dan sosial. Para siswa yang sedang mengikuti MPLS ini, kita lanjutkan. Secara konsep, Jabar Masagi merupakan pendidikan karakter yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti, akhlak sosial, keluhuran nilai-nilai kearifan lokal. Ada 4 konsep yang ditawarkan dalam Jabar Masagi, yaitu pertama, cinta agama, bela negara, budaya, dan lingkungan. Keempat aspek ini akan disisipkan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa memiliki karakter tangguh dan positif, sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jabar selain cerdas dan punya akhlak dan karakter yang membanggakan dan punya spirit pejuang, spirit kompetitif, bersaing. Program ini akan menjadi kurikulum di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional. Implementasinya dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar maupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah.
Kunci penerapan program ini adalah kemauan guru untuk menyentuh hati siswa. Karena perubahan perilaku terjadi ketika hatinya tersentuh oleh guru. Jabar Masagi pada prinsipnya sejalan dengan penguatan pendidikan karakter PPK dan kurikulum 13 berlandasan pada penguatan pendidikan karakter sesuai dengan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2017. Proses penerapan program Jabar Masagi ini di sekolah akan diterjemahkan sesuai dengan seluruh mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran MGMP di masing-masing daerah. Disesuaikan juga dengan mata pelajaran kearifan lokal yang ada di daerahnya, misalnya seperti membaca Al-Quran atau gerakan literasi sebelum masuk kegiatan belajar mengajar. Implementasi Jabar Masagi adalah seluruh program baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya. Manusia berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan surti rasa, belajar memahami harti karsa, belajar melakukan bukti, belajar hidup bersama bakti di rumah nyata. Melalui Jabar Masagi, pemerintah Jawa Barat diharapkan mampu menciptakan siswa yang cerdas, berimbang, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita lahirkan manusia atas generasi unggul Jawa Barat. Jabar Masagi, mari kita luncurkan, mari kita backup, mari kita laksanakan bersama. Itulah mungkin materi yang saya sampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswa SMK yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.